Dia sambil bentak-bentak, kalau jam 7 tidak diambil sapinya, kita lepasin sapinya. Jangankan uang rokok, dikasih 100 juta pun saya nggak mau. Nama pedangdut Dewi Persik sedang ramai menjadi sorotan usai sapi kurban miliknya dikabarkan ditolak oleh RT dan panitia kurban. Kisruh penolakan sapi kurban milik DP mendapat tanggapan dari banyak kalangan, tidak terkecuali Farhad Abbas yang memberi sindiran pedas pada Dewi Persik. DP tidak hanya menyinggung penolakan sapi kurban miliknya, tetapi juga menyindir mantan suaminya Angga Wijaya yang baru saja menikah. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicap In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicap In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pedangdut Dewi Persik atau yang selama ini kerap disapa DP sepertinya tidak pernah sepi dari pemberitaan. Ada saja permasalahan yang sepertinya tidak pernah bosan menghampiri hidupnya. Atau barangkali memang demikian jalan hidup seorang Dewi Persik. Tidak asik jika tidak terlibat konflik. Berbagai permasalahan pernah dihadapinya, mulai dari haters yang menyerang dirinya, berseteru dengan rekan sesama artis, hingga sengit perseteruan dengan mantan suaminya. Dan yang terbaru, sebut saja perseteruannya dengan ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Ya, dalam 2 hari ini, mantan istri Angga Wijaya itu sedang menjadi sorotan. Kisruh sapi kurban miliknya yang ditolak ketua RT tempat tinggalnya ramai menjadi perbincangan banyak orang. Bagaimana tidak, di hari yang harusnya diisi dengan kegembiraan merayakan Hari Raya Idul Adha, DP justru terlibat konflik dengan ketua RT dan panitia kurban di lingkungan tempat tinggalnya. Dari perseteruan tersebut, DP sempat meminta bantuan pihak kepolisian untuk menengahi permasalahan penolakan sapi kurban miliknya. Maka seperti inilah penjelasan Dewi Persik usai sapi kurban miliknya ditolak ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Dia sambil bentak-bentak, kalau jam 7 tidak diambil sapinya, kita lepasin sapinya. Kita mau ambil sapinya, tiba-tiba sapinya itu sama Pak RT-nya nggak diambil, nggak boleh diambil. Ngomongnya gini, kalau mau diambil, ya silakan ambil sendiri, warga kita tidak butuh sapi, katanya. Terus kita bilang, loh kenapa? Kata ART ini ya, ini versi Pak ART sama versi security dan versi para asisten aku dan juga anak-anak relawan itu. Jadi warga dari Lebak Bulus 2, RT 4, RW 6 tidak membutuhkan daging. Katanya lagi gitu. Terus aku, Pak, kita tuh mau korban loh Pak, kita cuma minta listnya aja. Terus tiba-tiba RT aku bilang gini, ya udah kalau memang tidak mau, bisa minta tolong Pak, sapinya maksudnya mau diangkut di, karena kan memang tidak ada tempat di situ Mas, diangkut di truknya itu loh. Mereka bilang pada nggak mau, warga-warganya pada nggak mau. Kamu nggak tahu ini siapa, katanya warga-warganya, ada sebagian warganya. Ini Pak RT loh, katanya ini Pak RT. Katanya. Oh iya Pak RT, kami minta tolong, gampang lah nanti kita kasih uang rokok, maksudnya untuk minta tolong naikin sapinya di truk gitu loh. Terus dijawab sama Pak RT-nya, kalau bisa aja sih dibantu tapi harus bayar 100 juta gitu. Bisa aja sih dibantu tapi harus bayar 100 juta gitu. Selama saya tinggal di situ Pak RT-nya ya itu. Tapi sebelumnya pernah kayak gini juga nggak? Saya sudah 3 tahun, 4 tahun, hampir 4 tahun ya. Nah sebelumnya memang kalau misalkan urusan parkir, kadang ada mobil wartawan kadang di depan atau apa gitu, itu selalu dapat teguran juga. Kisruh sapi kurban milik DP yang sempat ditolak ketua RT yang kemudian viral di media sosial mendapat reaksi beragam dari netizen. Ada yang mendukung, ada juga menentang cara DP menyelesaikan masalah. Meski mendapat beragam tanggapan, DP tetap kekeh jika kisruh penolakan daging sapi kurban miliknya bukanlah kesalahpahaman antara dirinya dengan panitia kurban dan ketua RT.
Sebaliknya, DP tak segan menuding ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya terkesan arogan dan pemarah. Maka seperti inilah kekesalan DP usai sapi kurban miliknya mendapat penolakan. Ini aku mau kasih tahu ya. Ini masalahnya bukan salah paham. Kita itu nggak orang ya. Kenapa harus tersinggung juga kalaupun memang sapinya mau diambil? Kan kecuali tidak ada penjelasan dari kita ke Pak Ustadz. Sapinya ini kan mau dibagikan buat orang-orang yang memang membutuhkan di sini di Lebak Bulus. Kenapa harus marah? Sebenarnya sih disikapi dengan bijak aja. Mau disembelih di sini, mau disembelih di mana. Selama kita mau minta listnya untuk orang-orang yang nggak mampu atau warga, udah, iya kan? Kenapa harus tersinggung? Terus kalau misalkan tersinggung, Pak RT boleh gitu ngomong, bilang kan sama bos kamu, ini mengenai harga diri. Emang kenapa harga diri? Pagi-pagi suruh ke masjid, suruh ketemuan di sana. Ya, paling nggak ada komunikasi yang baik. Orang mau ngasih ya udah kasih gitu loh. Seandainya pun memang harusnya kan bersyukur. Oh iya Mbak DP, terima kasih sudah tidak memberikan beban buat warga kita untuk menyembelih. Bukan malah warga kita tidak menerima daging. Bukan malah bilang warga kita tidak menerima daging kurban. Sudah banyak daging kurban untuk warga kita, bukan seperti itu. Itu nggak benar namanya. Kisruh sapi kurban milik DP dengan ketua RT dan panitia kurban yang simpang siur mengenai permasalahan yang sebenarnya juga menyeret asisten rumah tangganya yang kini ikut buka suara mengenai kejadian sebenarnya. Sebelumnya sempat beredar kabar jika DP sempat dimintai uang senilai 100 juta rupiah. Sontak saja pelantun tembang Mimpi Manis itu murka. Lantas, seperti apa kejadian yang sebenarnya? Berikut penjelasan asisten rumah tangga DP. Bukan nggak diterima. Maksudnya itu kan katanya sapi mau disembelih di tempat lain. Bukan mereka nggak terima. Kalau nggak terima mah dari awal nggak diambil. Aku bilang Pak, sapinya itu mau disembelih di tempat lain. Nanti bawa ke sini udah jadi daging. Nah terus Pak RT-nya itu cuma jawab, nggak usah deh Mbak. Nggak kekurangan daging. Oh bukan, itu salah penyampaian. Kan Pak supir ini minta tolong, Pak, kalau boleh kita minta tolong dong taikin sapi. Kita kasih uang rokok. Nah mungkin Pak RT itu kesel kali ya. Dia nyautin, jangankan uang rokok, dikasih 100 juta pun saya nggak mau. Iya. Salah penafsiran ya. Salah penafsiran. Karena kalau supir ini malah dia kan orangnya agak sudah nggak gitu dengar. Supir ini. Iya. Sebudak-budaknya dia paham. Tadi aku nanya berulang-ulang, Pak emang benar Pak RT-nya itu ngomong kata minta uang 100 juta. Enggak Mbak, salah dengar. Kisruh penolakan sapi kurban milik DP tidak hanya ditanggapi masyarakat biasa, tetapi juga banyak kalangan, tidak terkecuali Farhad Abbas. Melalui instastory pribadinya, Farhad Abbas menyinggung kisruh penolakan sapi milik DP. Meski tidak menyebutkan nama, banyak yang beranggapan sindiran Farhad Abbas tidak lain ditujukan kepada DP. Maka seperti inilah sindiran pedas Farhad Abbas. Astaga, janda berisik ngamuk sama Pak RT Lebak Bulus. Difitnah menolak sapi, diperas 100 juta. Pak RT bisa buat laporan pencemaran nama baik. Dewi Persik bukanlah sosok asing dalam belantika musik dangdut di Indonesia. Berbagai prestasi pernah diraihnya. Kesuksesan pedangdut bernama lengkap Dewi Muria Agung itu juga dikenal luas sebagai pemeran film dan juri dalam ajang musik dangdut. Pencapaiannya yang gemilang sayangnya tidak diikuti kisah percintaannya yang selalu kandas. Terhitung DP pernah menikah 3 kali dan semuanya berakhir dengan perceraian. Meski begitu, DP tidak putus asa untuk menemukan pelabuhan terakhirnya. Seperti belakangan ini yang santer diberitakan jika DP akan menikah dengan Ruli yang berprofesi sebagai pilot penerbangan.
Bahkan DP dan Ruli dikabarkan sudah melangsungkan lamaran. Lantas, apa yang membuat DP sampai sekarang belum mengumumkan hari pernikahannya? Saya harus lihat dulu, saya nggak mau gagal mbak. Kalau orang nikah sehari, semenit itu udah bisa nikah. Tapi bisa sakinah mawaddah warahmah nggak selama-lamanya gitu. Aku nggak mau. Oke. Menurut gue sih bukan tipenya Dewi kayaknya, gitu. Kayaknya gitu kan. Mudah-mudahan gue salah ya. Kayaknya Dewi juga masih ragu-ragu lah, masih ada sebuah keraguan gitu. Diumumkannya hari pernikahan DP dengan kekasihnya Ruli mendapat tanggapan dari netizen. DP disinyalir masih ragu untuk melangsungkan pernikahannya dengan Ruli. Padahal sudah jauh-jauh hari DP mengumumkannya ke publik jika dirinya sudah dilamar oleh Ruli. Bahkan lamaran itu dilakukan di hadapan ibunda DP. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan kisah cinta DP dengan Ruli? Kita berbagi bukan mau apa-apa, hanya mau beritahu karena ada yang tanya, Kang spill. Nih, ini aku. Ya, seserahannya guys. Ini ya tisu. Perhiasannya. Yang ini gelang, kalung. Yang ini adalah cincin. Ini ya. Dolarnya. Ini itu isinya adalah uang ular tangga domino, kelihatan? Ini adalah uang ular tangga. Gitu ya guys. Ya sudah biarkan. Udah jangan inatin dia makin terkenal. Udah move on. Oke, makasih, thank you. Orang nikah sekarang juga bisa 1 menit 2 menit. Tapi kan kita sebagai perempuan harus lihat dulu lakinya kayak gimana, baik nggak buat kita. Takut salah lagi. Macet-macetan, maksud sih macet-macetan. Aku nggak mau nikah karena panas-panasan, aku nggak mau, itu bukan tipe aku. Om Ruli baik kok kak, iya baik. Tapi kan aku pernah gagal dalam berumah tangga. Nggak ada orang tuh nggak baik, semuanya baik. Tapi kan orang ditipu ya pertama awalnya baik dulu. Nah iya kan, coba nggak ada ceritanya orang merasa tertipu kalau nggak diawali dengan kebaikan dulu. Orang pertama harus baik-baikin dulu gitu, bukan aku ngatain siapa ya. Tapi aku belajar dari yang dulu-dulu. Karena orang kelihatannya baik, ternyata nipu, ternyata maling. Nah, jadi ngapain gitu kan. Halo sayang, anti punya untuk gitu. Jadi aku nggak mau, aku tidak mau buru-buru menikah. Orang menikah itu gampang banget, 1 menit 2 menit udah menikah, cepet. Nah, aku nggak mau, ngapain mau panas-panasan begituan. Pokoknya barang siapa yang ingin menjatuhkan orang lain akan jatuh sendiri. Kalian lihat dong, orang-orang yang jahat sama aku terjungkal sendiri, itu sudah pasti. Yang pernah terjadi antara DP dengan sejumlah selebriti lainnya tidak terkecuali dengan mantan suaminya mendapat balas keras dari mantan suami pertamanya, Saiful Jamil. Mantan suami DP itu mengingatkan DP supaya lebih bijak baik dalam ucapan maupun tindakan. Lantas seperti apa Saiful Jamil memberi nasihat pada mantan istrinya itu? Jangan ada lagi yang kemana-mana. Gue pengen ngeliat keturunannya dari Dewi Persik. Ya kan, soalnya sama gue waktu itu kan udah keguguran 2 kali. Sedih gue. Makanya gue sempet dibilang gue katanya mandul, nggak sempet tidurin dia katanya. Loh, kalau gue nggak sempet tidurin dia waktu itu lo hamil, berarti anak siapa? Ya kan? Masa lo selingkuh? Tahu gue kan Dewi kan orangnya nggak pernah selingkuh, makanya aneh. Makanya gue sempet ngomong juga sama Dewi. Emi, sama Mami ya, Emi nggak usah bikin statement yang aneh-aneh, apalagi statement yang ngarang-ngarang. Yang dibilang papi nggak pernah nidurin Mami. Oh berarti dulu Mami hamil 2 kali, anaknya siapa? Ayo, kalau ditanya kayak begitu, stres kan jawabnya kan? Udah, makanya jangan ngadi-ngadi. Kalau ngadi-ngadi pasti nggak bakal ketemu gitu kan ceritanya kan. Kita kan semua udah ada track recordnya kan, semua infotainment kan, waktu Dewi keguguran gimana. Ya kan, makanya bingung kalau dibilang katanya gue nggak pernah nyentuh dia. Dulu waktu nikah sama gue, dia hamil 2 kali sama siapa?
Mengecap pahitnya kegagalan, kekalahan, hingga jatuh dan terpuruk, semua pernah dialami DP. Berbagai cobaan silih berganti menghadang langkah kakinya. Dan siapa sangka, semua itu dapat dilalui DP meski harus tertatih. Tidak banyak yang tahu, di balik itu semua ada dua sosok yang menguatkan DP. Tidak lain dan tidak bukan ialah ibu dan anaknya, Gabriel, yang kini sudah beranjak remaja. Lantas, seperti apa perasaan DP melihat sang anak yang kini sudah tumbuh remaja? Alhamdulillah, ikut bangga mama, ikut terharu gitu, ikut deg-degan juga, takut salah gerakannya, takut gak sama teman-temannya. Jadi mungkin kalau sudah jadi orang tua seperti saya ini, pastinya apa yang dilakukan anak, apalagi bisa membanggakan orang tuanya itu jadi terharu aja, seneng aja mama gitu ngeliat anakku kok ternyata udah besar banget ya. Dulunya masih pitik kecil gitu kan, sekarang udah gede, udah dewasa lah, senang mama. Karena orang tuaku kayak gitu sama aku, Mas. Orang tuaku tuh memfasilitasi aku. Orang tuaku tuh tidak pernah yang namanya, ini aku kan mencontoh orang tua, kemudian aku contohkan ke anak. Jadi selama ini kalau misalkan anakku, sayang, aku tanya sama bisnya, bis, anakku tuh butuh apa ya? Itu kayaknya teman-temannya pakai laptop tapi dia nggak ngomong. Saya, mama beli laptop ya buat kamu untuk belajar, gini. Iya ma, tenang aja, masih ada kok ini laptopnya. Ada dulu mantannya aku kalau ngomong tentang anak pasti aku menangis. Karena hidupnya aku tuh dia gitu, kekuatan aku tuh ada di dia. Jadi Dewi Persik itu bisa kuat itu ada di dia, selain orang tua aku ada di dia. Jadi kamu yang mama banggakan, mama itu bangga sama kamu, mama bersyukur punya kamu. Aku selalu bilang sama dia, anak itu kan titipan ya, anak itu kan titipan. Suatu saat dia akan pergi dari kita, bersama keluarganya, bersama istrinya. Aku cuma bisa bilang sama dia, kamu ingat mama, mama bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau kamu gak ingat mama, mama tetap akan mendoakan kamu. Jadi mama itu selalu ada buat kamu. Aku bukan orang tua yang akan menuntut dia untuk bersama aku terus. Dia sudah dewasa, dia sudah mandiri, dia bisa menemukan jalannya. Dia ngeliat mama itu capek, terus tapi juga bangga karena mama bisa menafkahi aku. Kan kewajiban. Itu mah wajib, makan bangga. Iya, mama ikhlas. Tidak perlu ada yang ditutupi jika Felis Gabriel bukanlah anak kandung DP. Meski begitu, cinta dan kasih sayang diberikan DP untuk sang anak lebih besar dari cintanya untuk dirinya sendiri. Begitulah DP membesarkan sang anak dengan penuh cinta kasih. Dan semua jerih payah yang DP berikan untuk anak tidak sia-sia. Felis Gabriel tumbuh menjadi anak yang membanggakan. Misalnya saja, dalam waktu dekat ini, anak angkat DP itu akan terbang ke Kanada dalam rangka pertukaran antar pelajar. Lantas, seperti apa nasihat yang diberikan DP untuk putra tercintanya itu? Nah, ini lagi pelepasan buat anak aku, memang tradisi dari sekolah ini, jadi pertukaran pelajar. Jadi insya Allah anak aku akan berangkat ke Kanada, tanggal berapa nak? Tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli, insya Allah di sana. Jadi Mas Gabriel harus bisa mandiri, harus bisa bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain, dan juga tetap membawa budaya kita, walaupun kita harus tahu bahwa negara lain, kita lagi menginjakkan kaki di negara lain, budayanya tetap dipakai, sopan santunnya tetap dipakai, adabnya tetap dipakai, ada misnya segala sesuatu apa ditanya kalau nggak ngerti, jangan pernah yang namanya malas untuk bertanya, sholatnya jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Jadi telepon mama juga jangan sampai lupa, jangan main game terus, ingat mama. Kita kayak gimana ya, bisa dibilang kayak jadi anak kuliahan di sana gitu loh. Nah terus pastinya juga kita ada study tour juga, mungkin ke museum atau terus kita pastinya juga kayak ada liburan kayak nonton pertandingan baseball, atau mungkin kita ke kayak apa ya, bisa wahana gitulah. Jadi sejarah-sejarah di negara lain, ilmu pengetahuan yang mereka tidak dapat di sini, mereka juga dapatkan di sana. Berpisah dengan orang tercinta menjadi momok yang paling ditakutkan oleh kebanyakan orang.
Tidak terkecuali DP sendiri yang harus melepas sang anak ke Kanada. Meski sebentar sebagai seorang ibu yang merawat dan membesarkannya, tetap saja timbul rasa khawatir di hatinya. Maka seperti inilah kekhawatiran DP melepas kepergian Gabriel ke Kanada. Kalau takut aku tidak takut, kalau berat aku nggak berat. Khawatir iya. Kalau kenapa? Kalau takut nggak takutnya karena aku percaya sama miss-miss yang ada di sini. Aku percaya sama pembimbingnya yang ada di sini. Teman-temannya juga aku percaya. Tapi kalau misalkan dibilang khawatir aja. Karena gimana sih tanpa pengawasan orang tua, terus kemudian bawa duit banyak gitu kan, sayang jangan boros-boros ya gitu, karena kan mama bawain ATM buat dia gitu kan. Kalau di sini kan nggak aku bawain ATM mbak, kalau di sini tuh saldonya ada gurunya gitu, jadi lewat gurunya. Kalau di sana kan bawa ATM sendiri, takutnya itu tiba-tiba dia belanjakan segala sesuatunya yang nggak bermanfaat. Mama takut itu aja, bukan pelit, karena aku selalu mengajarkan anakku tentang kesederhanaan. Apapun itu kondisinya jangan foya-foya, jangan boros gitu. Terus kalau yang lain pergaulan, jangan sampai keluar dari pergaulan teman-teman kamu itu. Takutnya kan namanya anak-anak sekarang tuh rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Tiba-tiba dia keluar kemana nggak sama teman-temannya, itu mama itu takut, mama khawatir. Jadi jangan sampai kamu keluar tanpa pantauan dari pembimbing atau teman-teman semua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.